Pemirsa, dua pria merampok uang di sebuah minimarket di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam aksinya, pelaku mengancam karyawan kasir menggunakan celurit. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi perampokan yang dilakukan oleh dua pria tidak dikenal di sebuah minimarket di Jalan Garuda, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam aksinya, salah seorang pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan membawa celurit dengan leluasa menggasak uang jutaan rupiah dari dalam laci meja kasir. Tidak hanya itu, pelaku juga menggasak sejumlah barang di minimarket. Usai menggasak uang tunai dan sejumlah barang, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi. Menurut keterangan petugas minimarket, peristiwa terjadi pada pukul 11 malam saat minimarket telah tutup. Sebelumnya, pelaku juga sempat mengancam petugas kasir. Kemarin itu terjadi sekitar jam 11 malam, jadi ada kerugian berupa barang dagang sama uang yang telah diambil sama pelaku ya. Pelakunya terdiri dari dua orang, gunakan saja sama menggunakan kayu. Kayunya ada pakunya di situ. Apakah karyawan sempat mendapatkan ancaman atau gimana? Sempat. Jadi karena sempat merasa terancam, jadi langsung diserahkan. Kasus perampokan minimarket ini telah ditangani oleh Aparat Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat pencurian sepeda motor terjadi saat warga sedang berbuka puasa di kawasan Pengasinan, Sawangan, Kota Depok. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah emak-emak bermukena berhasil menggagalkan aksi pencurian. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi dua orang pelaku saat berusaha membawa motor yang terparkir di depan rumah korban saat pemilik sedang sibuk berbuka puasa. Pelaku yang diduga sudah menghafal daerah tersebut mencoba melancarkan aksi secara diam-diam. Namun aksi tersebut gagal total setelah istri korban memergoki gerak-gerik mencurigakan sambil berteriak maling dengan nada tinggi. Tanpa melepas mukena, emak-emak ini langsung berlari mengejar pelaku. Teriakan ini pun membuat pelaku panik dan akhirnya melepaskan sepeda motor yang sudah berada di tangannya. Saya naruh motor di sini. Ya biasa kan habis buka puasa, sholat rapi-rapi mau ke terawih. Nah sebelum berangkat, tiba-tiba di dalam ada suara, di luar ada suara, like. Keluar, anak saya keluar, istri saya keluar. Habis istri saya keluar, motor udah dituntut dibawa ke sana. Nah, itu istri saya teriak, siapa lu, maling. Ya. Usai kejadian, petugas kepolisian dari Polsek Sawangan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Alami kontraksi di tengah perjalanan ke rumah sakit, seorang ibu hamil melahirkan di dalam mobil di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Proses persalinan berjalan lancar setelah mendapat bantuan dari petugas damkar dan bidan setempat. Seorang ibu hamil harus melakukan proses persalinan di tengah jalan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Kejadian ini bermula ketika Soleha yang akan menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi online tiba-tiba saja mengalami kontraksi sehingga sang sopir memilih berhenti di depan pos pemadam kebakaran dan meminta bantuan petugas. Meski sudah berupaya, petugas pun kemudian memanggil bidan terdekat untuk melanjutkan proses persalinan yang sudah berjalan dan bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Mendatangi pos damkar untuk meminta pertolongan karena di dalam mobil ada seorang ibu yang melahirkan di dalam mobilnya, sehingga supir Grab panik dan meminta kepada tim damkar untuk membantu mengevakuasi ibu dan bayinya. Selanjutnya, ibu dan bayi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dramatis, petugas damkar Gulkarmat Jakarta Utara membantu proses pemakaman jenazah dengan berat badan 130 kg di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara. Dengan sejumlah upaya, pemakaman berlangsung aman dan lancar. Petugas Gulkarmat membantu warga untuk melakukan pemakaman jenazah perempuan dengan berat badan berlebih.
Jenazah ini diketahui memiliki berat badan sekitar 130 kg. Dalam prosesnya, petugas harus menggunakan peralatan katrol untuk menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Evakuasi jenazah ini dilakukan berdasarkan permintaan keluarga. Untuk mempermudah proses pemakaman, petugas menyiapkan alat katrol untuk menarik dan menurunkan jenazah secara perlahan dan aman ke dalam liang kubur. Sebanyak 8 personel diterjunkan dalam proses ini. Telah melaksanakan bantuan evakuasi jenazah berdasarkan permintaan keluarga serta koordinasi dengan unsur terkait. Proses evakuasi memerlukan teknik dan peralatan khusus yang memastikan keselamatan petugas serta menjaga kehormatan jenazah. Proses evakuasi berlangsung lancar dan dinyatakan selesai. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 korban longsor desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat yang sebelumnya ditemukan namun belum teridentifikasi akhirnya dimakamkan secara massal pada Jumat sore. Untayan doa warga mengiringi prosesi pemakaman 10 jenazah yang dikirim dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Suasana duka menyelimuti area pemakaman di tempat pemakaman umum Tanah Mati. Satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. 10 jenazah ini sebelumnya dikirim dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung setelah melalui proses identifikasi dan uji DNA. Namun hingga batas waktu yang ditentukan belum ada satupun data yang cocok. Pemakaman massal dilakukan sebagai langkah kemanusiaan agar para korban mendapat tempat peristirahatan yang layak. Pada setiap nisan diberikan tanda dan kode khusus sebagai antisipasi jika di kemudian hari ditemukan kecocokan data DNA atau fakta baru yang dapat mengungkap identitas korban. Dari temuan Basarnas diidentifikasi oleh tim DPI dengan berbagai metode tentunya pengenalan fisik dan lain sebagainya. Di akhir sudah diambil sampel DNA-nya. Sampai kemarin barangkali belum ada sampel DNA yang cocok sehingga dikategorikan tidak teridentifikasi. Sebelumnya tragedi longsor menimpa Kampung Pasir Kuning, Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung pada 24 Januari 2026. Data terakhir sekitar 80 jenazah ditemukan, 64 diantaranya berhasil teridentifikasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penelusuran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah bayang-bayang konflik yang belum usai, warga di Kota Gaza menghadirkan secercah cahaya di bulan suci Ramadan lewat hiburan tradisional bernama Sparkwire. Ya, pertunjukan cahaya sederhana namun penuh makna menjadi simbol harapan dan pesan kepada dunia. Warga Gaza ingin merasakan kebahagiaan dan kedamaian di bulan penuh berkah. Suasana berbeda terlihat di Kota Gaza saat waktu berbuka puasa Ramadan. Di tengah keterbatasan akibat konflik berkepanjangan, anak-anak dan keluarga berkumpul menikmati hiburan tradisional yang dikenal sebagai Sparkwire. Para penampil memutar wol baja hingga memercikan cahaya api ke udara, menciptakan pemandangan dramatis di malam hari. Kegiatan ini digelar oleh tim ARD Al-Mustal sebagai upaya menyebarkan kebahagiaan dan membangkitkan kembali semangat bulan suci Ramadan. سلك الجلي هذا عبارة عن لعبة احنا بنلعبها من زمان وبنحاول انه نفرغ عن نفسيتنا فيه. يعني ونفرغ عن نفسية الأطفال لأن الأطفال بتحب الأجواء هذه، أجواء رمضان. Pertunjukan tersebut telah lama dimainkan dan menjadi cara sederhana untuk menghibur anak-anak yang tumbuh di tengah bayang-bayang perang. Sehingga mereka ingin menghadirkan cahaya dan harapan, serta menyampaikan pesan kepada dunia bahwa warga Gaza ingin merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Pemirsa, ribuan warga memadati Masjid Al-Mustafa di Dhaka, Bangladesh untuk mengikuti iftar akbar yang menjadi salah satu yang terbesar di ibu kota. Ya, suasana penuh kebersamaan terlihat saat masyarakat dari berbagai latar belakang duduk berdampingan berbagi hidangan berbuka puasa dalam nuansa persaudaraan di bulan suci Ramadan.
ibu kota Bangladesh, Dhaka, Masjid Al-Mustafa menjelma menjadi simbol harmoni dan kebersamaan selama bulan Ramadan. Setiap hari, ribuan orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Halaman masjid yang luas dipadati jamaah dalam salah satu gelaran iftar terbesar di kota tersebut. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে খাওয়ানো হয়, ইফতার করানো হয়। এখানে অনেক ধরনের মানুষ আসে, যে বেশিরভাগই গরিব অসহায় পথচারী যারা আছেন তাদের জন্য, নির্মাণ শ্রমিক আছেন আশেপাশে, সবাই এখানে আসেন ইফতারের জন্য। কোম্পানির থেকে করা হয়, এটা মূলত মানুষের সেবা বলা যায় আর কি, মানুষের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে করা হয় এটা। Menjelang waktu maghrib, suasana semakin semarak. Tikar-tikar merah panjang dibedangkan di setiap sudut. Sementara relawan menyusun hidangan khas Bengal. Seluruh kegiatan ini didanai melalui donasi sukarela dari pelaku usaha lokal dan anggota komunitas. Setiap hari, sekitar 3.000 jamaah berbuka puasa bersama di masjid megah ini. Mempertegas bahwa Ramadan mengubah rumah ibadah menjadi ruang berbagi dan persatuan. Pemirsa, menjaga ketertiban sekaligus merayakan momentum bulan suci Ramadan, jajaran Satlantas Polres Metro Jakarta Barat bersama sebuah komunitas motor besar membagikan 5.000 paket makanan berbuka puasa atau takjil kepada para pengendara di kawasan perempatan lampu merah Tomang. Puluhan pengendara sepeda motor besar bersama sejumlah petugas turun langsung ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Selain berbagi, kegiatan ini juga diisi dengan imbauan keselamatan berkendara kepada masyarakat. Selain sebagai bentuk rasa syukur atas usia komunitas yang memasuki tahun ke-13, aksi ini menjadi wujud kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk terus berbagi kepada sesama. Untuk jumlah takjil kali ini kita 5.000 takjil. 5.000? Ya, jadi 5.000 takjil. Kita pembagiannya kita untuk pengemudi, boleh roda 2, roda 4. Oh, bebas berarti. Ini kerjasama sama polisi. Pemirsa, menyemarakan bulan suci Ramadan, Kuntilanak dan Ganderwo justru membagikan takjil kepada para pengendara mobil dan sepeda motor di Jalan Dr. Karyadi Semarang. Ya, dan tentu saja ya sebenarnya pemirsa, ini bukan hantu beneran karena mereka adalah sebuah komunitas yang sedang melakukan aksi sosial bagi-bagi takjil. Sore menjelang waktu berbuka, arus lalu lintas di Jalan Karyadi Semarang cukup padat dan sedikit melambat. Bukan karena kemacetan, melainkan karena ada deretan sosok hantu yang berdiri di tepi jalan sambil membagikan takjil. Di bulan Ramadan ini, Kuntilanak dan Genderuwo justru berbuat baik dan tampil bersahabat. Tentu saja dua sosok ini bukan hantu sesungguhnya, namun mereka adalah anak muda dari komunitas Semarangker atau Semarang Angker yang menggelar aksi sosial. Ketua komunitas Semarangker mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sebuah restoran soto ayam membagikan sekitar 400 paket takjil. Ya, masyarakat pengguna jalan yang berada di Jalan Karyadi sini biar bisa untuk untuk persiapan buka puasa. Komunitas Semarangker dikenal karena aktivitasnya yang kerap menjelajahi lokasi-lokasi angker di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan.